Hai, welcome back di luasan.id. Kembali lagi bersama gue TJ, dan kali ini gue akan mengenalkan fitur baru yang ada di Entero Komputer, adalah fitur rekomendasi power supply. Nah, jadi seperti yang kita ketahuin adalah sebenarnya power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mensuplai daya di komputer. Nah, jadi bisa dibilang jadi arus listrik yang bersifat AC kemudian masuk ke dalam power supply, diubah menjadi DC dan akhirnya dialirkan ke komponen yang ada di PC. Jadi bisa dibilang tuh power supply seperti jantungnya lah di PC. Nah, tapi biasanya kalau saat kita mau membeli power supply itu kadang kita bingung, suka ada problem. Apakah dayanya itu kekecilan atau kebesaran? Nah, tapi jangan khawatir karena ada fitur rekomendasi power supply. Mau tahu seperti apa? Langsung aja kita coba. Oke, seperti biasa kita langsung aja buka di situs enterkomputer.com, langsung aja pilih di bagian simulasi. Nah, jadi fitur rekomendasi power supply ini dijadiin satu dengan simulasi PC gaming impianmu. Nah, kalau kita lihat bannernya kan, kalau kalian lihat sempat di bulan lalu itu bannernya beda banget. Nah, di sini karena sudah ada fitur rekomendasi power supply menjadi beta 2.0. Nah, jadi kita langsung aja dicoba untuk kita simulasikan. Oke, kalian langsung aja pilih di contoh ya. Kita misalkan ngerakit dengan prosesor Intel Core i5 6600K, contoh ya. Kemudian kita pilih VGA-nya ya, anggap aja kita ambil contohnya aja nih, Galaxy Force GTX 1050 Ti. Ini contoh. Kemudian langsung ke bagian bawah, langsung pilih klik gaming PC score-nya, ada buttonnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada seperti biasa, ada skor dari gaming PC score, ada ratingnya juga, dan kemudian ada juga kesimpulannya perkiraan rata frame per second di resolusi 1920 x 1080 pixel dengan 34 fps. Nah, kalau untuk lebih jauh tentang gaming PC score, kalian langsung bisa lihat aja videonya yang ada di atas kiri ini nih. Kalau kalian yang belum tonton, langsung aja klik di atas ini. Di video ini gue cuma untuk memperkenalkan fitur rekomendasi power supply. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah di bagian bawahnya kita lihat ada perkiraan daya yang dibutuhkan. Jadi perkiraan daya yang dibutuhkan adalah dengan menggunakan prosesor Intel Core i5 6600K ditambah dengan VGA GTX 1050 Ti, itu kira-kira membutuhkan 297 watt. Nah, di sini jadi bisa dibilang termasuk maksimal pemasangan jadi 2 SSD atau bisa juga mau pasang hard disk juga nggak apa-apa. Kemudian dengan maksimal 1 optica drive. Nah, kemudian juga ada maksimal 4 keping memori ya, jadi boleh tuh. Kemudian juga dengan maksimal 3 fan, kalau kalian mau nambah fan lagi boleh, tapi juga diingat nih guys, nggak boleh, tidak termasuk untuk overclock dan penambahan water cooling. Nah, kemudian di sini tertulis rekomendasi power supply minimal sertifikat 80+. Oke, jadi bisa dibilang rekomendasi power supply oleh Entero Komputer dan ulasan.id ini sudah dengan standar sertifikat 80+. Apa sertifikat 80+? Oke, langsung aja kita lihat dulu di tabelnya. Ini official dari sertifikat 80+ organization. Nah, jadi kalau kalian lihat ini ada dua tabel nih. Ada menggunakan 115 volt dan ada 230 volt. Nah, karena di listrik Indonesia itu menggunakan 220 volt, jadi kita bisa masuk acuannya ke di sini, di sebelah kanan, 230 volt internet redundant. Apa sih sebenarnya sertifikat 80+ itu? Jadi bisa dibilang program sertifikat efisiensi 80% untuk power supply. Nah, sedangkan orang suka nanya nih, nah kalau misalkan 80% efisiensi, 20%-nya kemana? Nah, 20% ini bisa dibilang tuh berubah menjadi panas yang terbuang karena adanya perubahan dari AC ke DC. Nah, jadi bisa dibilang semakin kalau 80+-nya makin bagus, kayak contoh nih ada 80+, ada 80+ bronze, silver, gold, platinum, titanium. Makin tinggi tingkatannya makin bagus efisiensinya. Dari rekomendasi power supply yang keluar di contoh simulasi ini, kita bisa lihat bisa direkomendasikan dengan power supply 400 watt. Nah, dengan load yang diperkirakan 92%. Nah, jadi bisa ada sekitar 8% yang masih tersisa, tapi kalau menurut gue sih ini terlalu mepet deh. Mungkin kita bisa ikut rekomendasi kedua atau ketiga dengan PSU 450 watt dengan load 81% dan PSU 500 watt dengan load 73%. Jadi kalau misalkan kalau gue jadi sebagai pembeli power supply, gue mungkin akan membeli
untuk yang PSU 450 watt atau PSU 500 watt gitu. Jadi soalnya kalau PSU 400 watt ini dengan load 92% dengan simulasi seperti ini kayaknya agak terlalu riskan. Oke guys, kira-kira begitu fitur dari rekomendasi power supply yang ada di Enter Komputer dan kerjasama dengan ulasan.id. Ada 3 power supply yang akan direkomendasikan ke kalian. Kalian tinggal pilih aja mau pilihan 1, kedua, atau ketiga. Dan jadi bisa dibilang juga misalkan ada yang nanya juga nih, kenapa gue nggak beli sekalian yang beli 1500 watt, jadi biar sekalian. Kalau gue bilang beli terlalu besar juga nggak efisien juga, nggak ada gunanya juga gitu. Soalnya kadang malah mungkin orang bilang apakah lebih hemat, nggak juga, bisa juga lebih boros ya kan, karena kita nggak tahu efisiensi pada load pada saat 10% atau 30%, 40%, jadi bisa jauh lebih boros, bisa juga lebih hemat, jadi kita nggak tahu. Jadi kalau menurut saran dari kita adalah belilah power supply yang cukup buat kalian. Bagi kalian yang buat para overclocker atau juga buat yang pengen nambah water cooling, nah kalian juga harus mengestimasi kira-kira berapa daya yang dibutuhkan. Jadi kalian jangan beli terlalu pas, beli yang agak sedikit lebih besar dayanya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan fitur rekomendasi power supply berguna buat kalian. Dan langsung aja dicoba dengan klik, langsung aja dicoba di simulasi Enter Komputer. Oke, kira-kira begitu. Langsung aja jangan lupa untuk like, subscribe video ini. Dan sampai ketemu bersama gue TJ di video ulasan selanjutnya.